Beromset 100 miliar. Klub malam Ivan Sugianto dicurigai terindikasi judi online. Pengusaha Ivan Sugianto sedang terpuruk. Selain masuk penjara, rekeningnya juga terblokir. Tentu ini sangat parah. Membuat Ivan Sugianto dan keluarga stres. Seperti diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, melakukan pemblokiran rekening Ivan Sugianto dan klub malam miliknya, Valhalla Spekta Club Surabaya. Pemblokiran tersebut tentu beralasan karena adanya kecurigaan dari PPATK soal transaksi yang ada di rekening Ivan Sugianto dan klub Valhalla. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan nilai aliran rekening tersebut cukup fantastis, hanya dalam beberapa bulan. Jumlah transaksi rekening Ivan Sugianto dan klub malam Valhalla tembus 100 miliar lebih. Nilai transaksi yang fantastis itu hanya dalam waktu hitungan bulan. PPATK mencurigai Ivan Sugianto terlibat dalam tindak pidana pencucian uang, TPPU, dan indikasi terkait judi online. Polemik yang menimpa pengusaha asal Surabaya itu tidak luput dari kasus intimidasi yang dilakukan Ivan Sugianto terhadap siswa SMA Gloria II. Masalah menjadi besar setelah PPATK menemukan aktivitas ilegal. Ya, transaksi keuangan, lebih dari 100 miliar. Transaksi hanya dilakukan dalam beberapa bulan saja, katanya kepada tribunnews.com, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Transaksi keuangan, semua, berasal dari rekening Ivan dan Valhalla. Nilai, transaksi signifikan, imbuh Ivan Yustiavandana. Hanya saja, Ivan Yustiavandana masih enggan untuk menjelaskan terkait aliran transaksi di rekening Ivan Sugianto dan Valhalla ke pihak mana saja. Ivan Yustiavandana mengatakan, seluruh bukti aliran transaksi rekening Ivan Sugianto dan klub malam Valhalla akan diberikan kepada penyidik untuk diselidiki. Semua aliran transaksi akan kami sampaikan ke penyidik dan lembaga-lembaga berwenang, tutur Ivan Yustiavandana. Sebelumnya, Ivan Yustiavandana mengatakan ada belasan rekening milik Ivan Sugianto yang diblokir sejak beberapa minggu lalu karena dugaan aktivitas ilegal. Yang kami bekukan rekening IS untuk Valhalla Club dan yang terkaitnya, kata Ivan Yustiavandana. Saat menelusuri aliran dananya, Ivan Yustiavandana mengatakan tim analis PPATK menemukan sejumlah transaksi terkait dengan judi online. Humas PPATK, Natsir Konga mengatakan, analisis itu mereka lakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan. Hasil analisis, kata Natsir, biasanya juga mereka serahkan kepada penegak hukum. Soal temuan ini, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar, mengatakan ketika rekening seseorang dibekukan oleh PPATK, berarti ada sejumlah transaksi yang terjadi secara berkelanjutan dan mengarah pada dugaan pencucian uang. Itu tidak hanya pada satu momen. Karena itu, orang ini dijerat TPPU, tindak pidana pencucian uang, kata Fikar. Artinya kalau dia punya usaha, di balik kegiatan usahanya itu ada penyamaran hasil kejahatan. Hasil yang ilegal menjadi legal, sambung Fikar. Penyesalan anak Ivan Sugianto usai sang ayah masuk penjara. Kejadian viral hingga membuat pengusaha di Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto masuk penjara kini jadi sorotan publik. Ternyata di tengah perjalanan peristiwa tersebut beredar surat dari anak Ivan Sugianto yang isinya terkait penyesalan. Terdapat beberapa poin penyesalan sang anak yang akhirnya ayah masuk bui gara-gara berusaha membelanya. Sang anak menyesal telah menghubungi ayahnya lantaran dirinya diejek hingga datang untuk melakukan pembelaan. Ironisnya pembelaan sang ayah kepada anaknya ini memantik emosi publik lantaran Ivan Sugianto memaksa siswa SMA untuk bersujud minta maaf dan menggonggong. Ivan Sugianto ditangkap polisi setelah ada laporan dari pihak sekolah siswa yang diminta menggonggong atas dasar perundungan. Kini sang anak harus kehilangan sosok ayah lantaran peristiwa tersebut. Diketahui surat yang ditulis anak pengusaha Surabaya, Jawa Timur, Ivan Sugianto, berinisial L, beredar di media sosial. Lewat surat yang ditulis pada Senin, tanggal 18 November tahun 2024, L mengungkapkan penyesalan mendalam atas kasus yang menjerat Ivan.
El merasa karena dirinya, Ivan saat ini harus ditahan. Dirangkum Tribunnews.com. Berikut ini 6 penyesalan El yang ia tuliskan dalam suratnya. Di awal suratnya, El mengaku seandainya bisa memutarbalikkan waktu, ia tak akan mengadu pada Ivan soal bullying yang dialaminya. Sebab, menurut El, berawal dari aduannya itulah sang ayah terkena masalah. Aku minta maaf ya, Pa. Gara-gara aku malah papa yang kena masalah, tulis El. Kalau waktu bisa diputar kembali, aku pasti enggak bilang ke papa sama Kodev kalau aku dibully, imbuhnya. Lebih lanjut, El menyesali saat ini ia tak bisa berkumpul bersama ayah dan ibunya seperti biasa. Lantaran, El merasa gara-gara dirinya, Ivan berada di tahanan. Gara-gara aku, papa di penjara dan papa udah nggak bisa kumpul lagi sama mama dan aku, ujar dia. Tak hanya itu, El juga menyesalkan bullying yang dilakukan warganet terhadap Ivan. Ia merasa dirinya lah penyebab utama Ivan di penjara dan dihujat banyak orang. Aku salah, Pa, maafin ya, gara-gara aku. Papa masuk penjara. Dihujat sama banyak orang. Padahal papa cuma membela aku, kata El. Karena itu, El mengaku bingung harus bersikap bagaimana. Remaja tersebut bersedia melakukan apapun asalkan sang ayah tak lagi dihujat. Ia juga mengaku ingin menggantikan posisi Ivan saat ini. Aku harus ngapain ya, Pa? Aku bingung harus ngapain lagi. Aku mau melakukan apapun asal papa enggak disalahin sama orang-orang. Biar papa enggak dihujat lagi, urai El. Kalau aku bisa gantiin posisi papa sekarang, biar aku aja yang dihujat orang-orang di sosmed, lanjutnya. Buntut kasus yang menjerat Ivan, El merasa kehilangan sosok ayah. Sebab selama ini, kata El, kehadiran Ivan sebagai ayah begitu terasa. El merasa Ivan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Aku lebih rela dipanggil pudel seumur hidup daripada lihat papa masuk penjara lagi. Sekarang aku kehilangan sosok papa yang selalu jaga aku dan jaga mama. Yang selalu berusaha memberikan terbaik untuk keluarga kita, ucap El. Selain kehilangan sosok ayah, El juga merasa dirinya belum bisa membanggakan orang tua. Bahkan, menurut El, ia justru menjebloskan sang ayah ke dalam penjara karena membelanya. Aku sebagai anak bukan malah banggain orang tua, tapi malah papa masuk penjara karena membela aku, ungkap dia. El juga mengaku bertanya-tanya, mengapa di hari dirinya dibully. Ia menelepon Ivan. Ia menyesali keputusannya saat itu. Kenapa ya aku harus melibatkan papa? Aku nyesel harus telepon papa saat kejadian itu, kata El. Karena itu, El saat ini hanya bisa mendoakan sang ayah agar senantiasa mendapat penjagaan dari Tuhan. Ia juga meminta Ivan sabar menghadapi semuanya. Sekarang aku cuma bisa berdoa sama Tuhan biar Tuhan bisa jaga papa di dalam sana. Sama biar Tuhan ngasih kekuatan buat aku sama mama. Sorry ya, Pa. Papa yang sabar ya, paparnya.